adalah monster. Tubuhku memang kecil, tapi aku sangat mematikan. Memang kecil, tapi aku sangat mematikan karena aku memiliki senjata yang dapat menembus tubuhmu. Lalu aku hisap darahmu sampai aku kenyang, dan puas karena aku sama orang yang pemalas. Tidur-tiduran, malas bangun walaupun hari sudah siang. Hohohoho. Rasakan siang senjataku. Aku gigit kau. Biar tahu rasa. Nyamuk DBD atau demam berdarah dengue berwarna hitam dengan bercak putih pada tubuhnya. Nyamuk ini terutama menggigit manusia. Nyamuk betina perlu menghisap darah untuk menghasilkan telur, sedangkan nyamuk jantan makan dari sari bunga. Nyamuk DBD lebih aktif pada siang hari, namun dapat pula menggigit pada malam hari jika pencahayaan baik. Ciri-ciri dan sifat nyamuk Aedes aegypti yaitu berwarna hitam dengan bercak putih pada badan dan kaki. Ia hidup dan berkembang biak dalam rumah dan sekitarnya. Ia suka bersembunyi pada pakaian dan juga kelambu, serta di tempat yang gelap dan lembab, menggigit di siang hari dan juga malam hari. Jenis nyamuk ini seringkali keluar untuk mencari makanan dan menghisap darah di pagi hingga menjelang petang, sehingga di waktu tersebut mereka rawan menularkan penyakit. Jika tergigit nyamuk demam berdarah, pada beberapa gejala khas yang akan kamu alami. Jadi, tubuh akan mengalami beberapa reaksi setelah digigit nyamuk DBD. Perjalanan penyakit DBD dibagi menjadi 4, yakni masa inkubasi, fase akut, fase kritis, dan fase penyembuhan. Saat masa inkubasi 2-9 hari pasca gigitan nyamuk, mungkin gejala tidak akan muncul. Namun ketika memasuki fase akut, yakni hari pertama hingga keempat setelah masa inkubasi, barulah akan muncul beberapa gejala. Gejala yang muncul salah satunya adalah demam pada tubuh dengan suhu hingga 40 derajat Celcius pada hari pertama hingga keempat. Selain itu, ada juga beberapa gejala lainnya yang akan ikut menyertai, seperti pusing atau sakit kepala, belakang mata terasa sakit, sendi tulang atau otot terasa nyeri, ruam yang tersebar di seluruh tubuh bercak-bercak merah pada kulit, mual dan muntah, kelenjar membengkak. Ketika memasuki hari kelima hingga hari ketujuh, demam akan mulai jarang muncul. Namun kondisi ini masuk ke dalam kondisi kritis karena trombosit di dalam darah akan terus menurun dan menyebabkan pendarahan di dalam tubuh. Beberapa reaksi setelah digigit nyamuk DBD lainnya yang akan muncul ketika sudah parah adalah sakit perut, muntah secara terus-menerus, gusi mengalami pendarahan, keluar muntah darah, pernapasan jadi lebih cepat, merasa kelelahan atau gelisah. Kemudian apabila DBD dirasa sudah sangat parah, penderitanya harus segera dilarikan ke unit gawat darurat atau ke tempat layanan kesehatan terdekat karena akan rawan terjadi kebocoran plasma yang bisa membuat shock dan akumulasi cairan dengan tautan distres pernapasan, mengalami pendarahan hebat, organ rusak parah. Ketika masa kritis sudah terlewati, maka akan masuk ke dalam masa penyembuhan. Saat masa penyembuhan, gejala sudah mulai reda dan trombosit di dalam darah akan semakin meningkat. Kapan harus menemui dokter? Jika terdapat gejala demam berdarah seperti demam yang tidak turun selama kurang lebih 3 hari, kamu bisa memeriksakannya ke dokter. Pasalnya, penyakit demam berdarah yang tidak ditangani dengan baik dan menjadi parah akan membawamu ke keadaan darurat,
medis, hingga mengancam nyawa. Kamu perlu mencari pertolongan medis baik rumah sakit terdekat dengan segera jika baru saja bepergian dari daerah yang rawan atau warganya baru-baru ini terkena dalam demam berdarah. Sadari juga ciri-ciri penyakit DBD seperti sakit perut yang parah, muntah, susah pernapasan, muncul darah di hidung, gusi, muntah, atau tinja. Segera hubungi dokter setelah kamu bepergian dan merasakan beberapa gejala demam berdarah ringan, sedang, ataupun parah. Cara mencegah gigitan nyamuk demam berdarah dengue. Ada beberapa cara yang bisa kamu gunakan untuk mencegah kulit dari reaksi setelah digigit nyamuk demam berdarah. Beberapa di antaranya yaitu memakai obat pengusir nyamuk, gunakan pakaian yang menutupi kulit, berikan permethrin pada pakaian dan perlengkapan, serta pasang jaring nyamuk. Untuk menggunakan obat penolak nyamuk, pastikan bahwa produk sudah terdaftar di Badan Perlindungan Lingkungan. Penolak serangga yang telah terdaftar di EVA dan digunakan sesuai petunjuknya akan aman dipakai serta efektif untuk berbagai kalangan, termasuk wanita hamil atau menyusui. Marilah kita bersama-sama mulai melakukan pencegahan dini seperti merawat lingkungan, membersihkan saluran air agar tidak tersumbat oleh kotoran, dan juga selalu menutup tempat-tempat air yang rawan dihuni atau ditempati nyamuk tersebut. Baik, terima kasih untuk semuanya. Salam sejahtera dan juga sehat selalu. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.